Ya, kembali lagi bersama gue masih di Modal Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini masih sharing dari gue seputar hobi gue di piaraan ikan buncit alias ikan mas koki. Nah, di sini gue punya koleksi ikan mas koki jumboan. Ini ikan mas koki jenis rostyle dan rostyle longtail. Nah, ini semuanya ikan koki ini gue beli dari ukuran-ukuran bahan ya antara 12 sampai 14 cm. Sekarang ukurannya ini udah hampir 20, bahkan udah ada yang 20. Dan seperti yang terlihat juga di situ ya, itu penghuninya ada 7 ekor. Untuk spesifikasi akuariumnya ukuran 80 kali 40 kali 40. Nah, dengan ukuran yang semakin besar ikan-ikannya, akuarium ukuran segitu udah kelihatan jadi kayak sempit ya, desek-desekan. Akhirnya gua mikir untuk ganti rumah si para rostel ini dengan yang lebih luas. Nah, cuman di sini gue sharing untuk rumah barunya ini nggak sekedar ganti aja gitu, rumahnya itu diganti yang lebih gede, tapi rumah barunya ini gue custom lagi ya bahasanya ya, dimodifikasi gitu. Dasarnya itu jadi kelihatan kayak seolah-olah berlumut. Jadi ini istilah dari gue, nama tanknya ini lumut view. Gue kepikiran kayak gini karena gue beberapa kali nyoba pengen gitu akuarium itu paling enggak ya dasarnya lah ya kelihatan berlumut, terutama lumut hijau. Cuman gue beberapa kali nyobain itu selalu gagal numbuhin lumut alami itu, entah ya numbuh lumutnya coklat, entah numbuh hijau juga, tapi gondrong sedikit udah dicemilin sama si buncit-buncit ini gitu. Alhasil ya selalu gagal. Dan ya inilah gue kepikiran sekarang untuk bikin yang buatan aja gitu, terkesan berlumut tapi permanen dan no maintenance gitu. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke videonya. Ya, dimulai dari pencarian akuariumnya. Akhirnya setelah gue cari-cari informasi, tanya-tanya, dapatlah gue ini tank second. Tank second ini bekas cana, ukurannya 100 kali 50 kali 45. Untuk ketebalan kacanya warna-warni alias macem-macem ya. Dasarnya ini pakai 12, untuk depan dan belakang pakai 10, sampingnya kanan kirinya pakai 8 mili gitu ya. Tapi nggak masalah sih ya, karena semakin lebar akuariumnya ya 1 meter atau 1 meter ke atas ya, semakin tebal itu kan semakin bagus ya. Nah, untuk harga ya, kalau harga ini karena kebenaran ini gue dapetnya dari adik gue sendiri, jadi harga ya harga kekeluargaan lah ya. Nah, karena seperti yang tadi gue jelasin di awal, untuk akuarium ini tampilannya kan akan gue custom gitu, akan gue mod. Jadi untuk bawanya dari rumah adik gue ini gue bongkar dulu, dipretelin dulu semua bagian kaca-kacanya. Terus itu backgroundnya juga tadi dikupas, karena yang sebelumnya ini backgroundnya pakai cat semprot warna putih. Nah, nanti gue mau ganti backgroundnya itu dengan stiker atau skotlet untuk bodi kendaraan aja gitu. Nah, akhirnya ini dibongkar, dibersihin semua kaca-kacanya ini, bekas-bekas lemnya. Setelah itu baru kemudian disusun atau dirakit ulang lagi akuariumnya. Nah, ini dia untuk proses perakitan kembali akuariumnya. Untuk proses perakitan akuarium ini sama aja kayak ngerakit akuarium pada umumnya ya. Pasang alas bagian depan atau belakang ya, samping kanan kiri. Nah, setelah jadi, ini yang membedakan nanti adalah di bagian alasnya. Alasnya ini ada 2 lapis kaca. Jadi ini yang bawaan kan pakai 12 mili ketebalannya ya. Nah, di atasnya nanti akan gua kasih karpet warna hijau. Setelah karpet itu, karpetnya ditutup lagi dengan kaca tebal 5 mili. Nah, gitu ya. Jadi alasnya ada 2 lapis. 12 mili paling bawah, di atasnya karpet, ya, di atas karpet itu kaca lagi ukuran 5 mili. Dan untuk lebar akuariumnya di sini juga gua rubah sedikit. Awalnya ini kan 100 kali 50 kali 45 ya. Nah, di sini lebarnya gua rubah jadi 40. Jadi spesifikasi akuarium yang
sekarang ini 100 kali 40 kali 45. Nah sebenarnya gue udah ada rak ya, yang 2 susun itu speknya 100 kali 50 kali 100. Sebenarnya lebarnya udah 50, tapi di sini akuariumnya gue rubah lebarnya dikurangi karena untuk rencana kedepannya gue mau pakai some filter akuarium ini dengan sirkulasinya tapi pakai pipa overflow. Jadi nggak ngelubangin kaca akuariumnya ini. Nah karena mau pakai pipa overflow itu supaya penempatannya lebih rapi, gue mau tempatin di belakang, makanya itu dikasih celah sengaja untuk nanti jalur pipa gitu. Kalau gue tempatin pipanya di samping kanan atau kiri itu nanti kayak gimana ya, kurang enak dilihat aja sih ya. Tapi kalau di belakang kan jadi lebih ngumpet gitu, apalagi nanti setelah akuariumnya ini juga dipasang background. Jadi kayak gitu aja yang dirubah dari akuarium ini, selain dasarnya lebarnya, karena gue menyesuaikan dengan rak yang ada untuk nanti supaya bisa masang pipa overflow. Ya, dan ini untuk akuariumnya udah selesai dirakit kembali bagian alas, depan belakang sama samping kanan kirinya. Ya, lemnya juga udah dikeringin dulu ini seharian. Lanjut sekarang ke pemasangan untuk alas karpet hijaunya nih. Seperti yang tadi gue bilang di awal, di sini gue pakai kaca untuk di lapisan yang atasnya untuk nutupin nanti karpetnya. Ini kacanya ukuran 5 mili, panjang sama lebarnya ini udah diukur masuk ke bagian dalam akuariumnya. Terus karpet hijaunya ini diukur, panjang lebarnya disamain. Ini untuk karpet hijaunya ini gue beli di online shop ya. Biasa karpet yang untuk di musola atau di masjid-masjid gitu. Lalu kaca yang untuk alas yang kedua ini salah satu sudutnya dicoak segitiga kayak gini. Lalu ini buat list dari kaca tebal 5 mili dengan lebarnya ini 2 cm. Untuk di bagian pojok kanan kirinya nanti untuk ngeganjel bagian karpetnya supaya lurus. Juga untuk jarak antara karpet dengan alasnya ya. Karena nggak boleh rapet ya. Nantinya karpetnya itu akan diisi air. Nah dibuat list kayak gini ya, 2 dengan panjang berbeda. Yang satu full di bagian kanan, yang satu lagi itu lebih pendek. Nah, dan ini untuk cara pasang karpet dengan listnya, jadi cukup ditaruh kayak gini aja, nggak perlu dilem, ya, baik karpet maupun listnya. Dan ini proses pemasangan alasnya nih ya, yang keduanya atau kacanya. Ini harus dibantu dengan dop atau alat pemasang kaca kayak gini, karena ini kan harus sepresisi mungkin pemasangan alas yang kedua ini. Dan sebelum dipasang ini harus dipastikan bersih, terutama bagian dalamnya. Jangan sampai ada debu atau kotoran yang tertinggal. Karena nanti setelah ini, setelah terpasang, ini akan dilem di semua sisinya. Ini udah terpasang kacanya, pastikan semuanya udah rapi, karpetnya udah lurus, terus nggak ada kotoran juga yang tertinggal di dalamnya itu. Nah, untuk ini bagian list tadi yang pendek ini dipasang di sini ya, yang ada coakan kacanya ini. Nah, ini untuk jalur nanti masuk air lewat sini. Nah, tinggal ini dilem di semua sisinya dan pastikan pengeleman ini juga harus benar-benar rapi dan rapat, yang nggak boleh ada rembesan atau bocor supaya nanti ini karpetnya nggak akan kena kotoran ikannya, jadi akan bersih terus. Lalu ini dipasang untuk di bagian tadi yang ada coakan itu ya, kacanya yang di bagian pojok kayak gini untuk jalur masukin nanti airnya ini. Nah, dilem seperti ini ya, ini disilen ya, juga harus rapat. Sekarang tinggal masukin air ke dalam karpetnya ini. Jadi caranya ini, akuariumnya ini dibuat lebih miring ya, di bagian yang ada coakan tadi untuk masukin air.
Lalu tinggal masukin sedikit-sedikit air lewat celah itu sampai nanti air ngerendam semua karpetnya. Untuk mempercepat bisa diangkat akuariumnya, dibuat lebih miring seperti ini. Lalu pelan-pelan sedikit-sedikit air dimasukin lagi, diangkat lagi. Ya lakukan terus kayak gitu sampai air benar-benar ngerendam karpetnya. Nah ini udah selesai, airnya masuk, udah nggak turun lagi. Baru ini bagian atasnya ditutup nih ya, dilem lagi secara permanen dan rapet. Jadi sekarang udah benar-benar permanen airnya di dalam karpet itu ya. Nggak boleh ada celah sedikit pun supaya nanti karpetnya nggak kotor. Nah ini karena masih ada gelembung-gelembung yang tersisa, yang ketinggalan. Nah caranya untuk ngilangin gelembung ini, akuariumnya dimiringin lagi. Nah teman-teman bisa lihat di situ gelembungnya itu jalan satu-satu ya ke atas, ke pojok dekat celah yang untuk tadi ke dekat coakan ya, yang tadi untuk masukin air itu. Akuariumnya dimiringin ke kanan, dimiringin ke kiri sampai gelembung-gelembungnya semuanya naik ke pojok situ, atau diketuk-ketuk bagian alasnya itu untuk mempercepat juga bisa ya, pokoknya sampai gelembungnya semuanya naik ke bagian pojok itu. Dan ini setelah selesai kayak gini lah hasilnya. Ini udah rata, udah rapi semua, udah nggak ada gelembung yang tertinggal. Tinggal sekarang akuariumnya diisi air full. Dan inilah untuk hasil akhirnya, tampilan baru akuarium untuk Pararos Style Jumbo ini. Ya, sekarang udah punya rumah baru dengan nuansa baru ya. Mudah-mudahan makin betah mereka di sini dan makin bertumbuh besar lagi ya. Sekarang udah nggak terlalu desak-desakan lagi, nggak kayak di rumah sebelumnya. Nah untuk sementara aja ya, ini gua akuariumnya kayak gini dulu. Filternya juga ini masih pakai yang lama, yang sebelumnya filter talang yang gua pakai di sini. Karena untuk kedepannya sih ini gua mau pakaiin some filter. Nah some filternya itu akan gue pakai dari akuarium gua yang sebelumnya, yang ukuran 80 kali 40 kali 40 itu akan gue modif jadi some filter untuk filtrasi akuarium ini. Dan nanti some filternya itu ada modifikasian lagi lah ya. Ya pokoknya nanti teman-teman bisa lihat di next video atau di video gue berikutnya akan gue sharing. Dan untuk video sharing gue kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye-bye.